Yo, kembali lagi bersama saya di Daftar Jurnal. Guys, di antara kalian ada yang suka denger cerita nggak? Ya pasti ada lah ya kan. Tapi pada video kali ini gue bakalan ceritain sebuah cerita yang pasti nyeremin buat kalian semua. Tapi sebelum gue mulai cerita guys, gue nantang kalian buat nonton video ini pada saat malam. Dan yang udah ngeklik video ini pada saat siang hari, kalian boleh nyimpan videonya atau download dulu, baru malamnya kalian buka. Dan di sini gue beneran menantang kalian. Dan sebelum videonya dimulai, jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan tekan lonceng di samping. Oke. Di sini gue nyaranin kalian buat nontonnya sambil menggunakan headset atau headphone atau yang lainnya deh. Pada suatu hari di atas sebuah bukit, terdapat sebuah rumah megah yang ditinggali oleh seorang nenek dan cucunya yang sudah dewasa. Pada suatu hari, si cucu pun meminta uang kepada si nenek. Lalu neneknya pun bertanya, untuk apa uang tersebut? Dan cucunya pun menjawab, aku ingin membeli jajan, Nek. Dan si nenek pun memberikan uangnya kepada si cucu. Dan ternyata si cucu itu tidak menggunakan uangnya untuk membeli jajan, melainkan untuk bermain judi. Dan setelah bermain judi, ternyata si cucu pun kalah. Dan ia pun kembali ke rumah dengan muka yang kesal. Dan ia pun kembali meminta uang kepada neneknya. Nek, minta uang lagi dong. Lalu si nenek pun bertanya, kan tadi sudah dikasih. Baru si cucu menjawab, tadi uangnya tidak cukup. Lalu sang nenek pun memberikan uang kepada cucunya. Setelah menerima uang tersebut, si cucu pun kembali bermain judi. Dan apa yang terjadi? Ya, dia kalah lagi. Dan dia langsung frustasi dan kembali lagi ke rumah. Dan setelah itu ia pun meminta lagi uang kepada neneknya. Nek, minta uang lagi dong, Nek. Dan si nenek pun berkata, tidak, saya dari tadi sudah memberimu uang. Apakah tidak cukup? Si cucu yang marah karena tidak diberikan uang langsung berpikir untuk membunuh neneknya. Dan suatu saat neneknya sedang tertidur lelap, si cucu pun segera mengambil cangkul dan menebas bagian belakang neneknya, hingga neneknya meninggal dengan bagian belakang tubuh terbuka. Lalu si cucu yang mengetahui bahwa neneknya sudah meninggal langsung mengambil cangkul dan mengubur neneknya di belakang rumah. Dan setelah neneknya meninggal, si cucu pun menjual semua harta benda yang dimiliki oleh neneknya. Dia menjual rumah, menjual perhiasan semua yang telah disimpan oleh neneknya. Setelah menjual semua harta benda yang dimiliki neneknya, si cucu pun langsung bermain judi kembali. Dan apa hasilnya? Ya, sama saja. Cucunya tidak memenangkan judi tersebut. Dan ia kalah besar. Dan si cucu pun pulang dengan tangan kosong. Dan dalam perjalanan ia pun berpikir, semua harta yang dimiliki nenek sudah saya jual. Bagaimana cara saya melanjuti hidup saya? Dan seketika ia pun terfikirkan, si nenek memiliki cincin berlian di tangan kirinya. Dan dengan cepat si cucu langsung mengambil cangkul dan membongkar kembali kuburan neneknya. Si cucu pun mencangkul dan terus mencangkul sampai menemukan mayat neneknya. Dan setelah menemukannya, si cucu langsung mencari-cari di mana letak cincin berlian itu. Karena mayat neneknya sudah kaku, maka cincin yang melingkar di tangan si nenek pun susah terlepas. Lalu sang cucu pun berinisiatif dan langsung memotong jari manis si nenek. Setelah mendapatkan cincin berlian nenek, si anak pun kembali menjual cincin tersebut dan mendapatkan uang dan kembali ke tempat judi. Dan ternyata si cucu berhasil memenangkan judi tersebut, dan ia menjadi seorang yang sudah sangat kaya. Ia memiliki harta yang berlimpah, uang yang sangat banyak.
dan ia langsung membangun rumah kembali di bukit tersebut. Dan suatu hari pada saat malam Jumat Kliwon, pada saat malam itu cuaca sangat tidak bersahabat. Lalu muncullah seorang nenek-nenek mengetuk pintu rumah si cucu tersebut. Tok, tok, tok. Lalu si cucu pun membuka pintu. Setelah membuka pintu tersebut, si nenek pun berkata, "Nak, bolehkah nenek tinggal di sini sebentar? Cuaca di luar sangatlah tidak bersahabat." Si cucu yang kebingungan pun langsung bertanya, "Nek, bagaimana nenek bisa mengetahui rumah ini di sini?" Dan si nenek pun menjawab, "Tadi nenek tersesat di sini, Nak. Jadi pada saat hujan nenek melihat rumah kamu dan nenek pun singgah ke sini." Mendengar hal itu, si cucu pun langsung mempersilahkan neneknya masuk dan duduk di sofa dulu. Lalu mereka pun berbincang-bincang sementara. Dan si cucu pun berkata, "Nek, badan nenek basah. Mending nenek ganti baju dulu. Soalnya saya punya baju nenek saya yang dulu nenek saya pakai." Dan setelah si nenek sudah selesai ganti baju, mereka pun kembali duduk di sofa dan berbincang-bincang sementara. Lalu tak sengaja si cucu melihat tangan nenek, dan ia pun bertanya, "Nek, kenapa tangan kiri nenek jari manisnya putus?" Dan si nenek pun menjawab, "Ini semua gara-gara kau." Hayo jujur, siapa yang terkejut? Terima kasih yang sudah mengklik dan menonton video ini. Jangan lupa klik komen, like, subscribe, dan tekan lonceng di samping. Terima kasih.